Penemuan aneh seorang pria. Klan tersebut membagikan istri kepada setiap orang. Mereka semua adalah putri dari pejabat yang dipecat, tangan mereka diborgol. Jadi ketika semua orang dengan gembira memilih istri, pria itu memilih duluan wilayah yang kuinginkan, tapi yang dia sukai. Namun, ini adalah pegunungan termiskin di antara pegunungan-pegunungan lainnya. Semua orang menertawakannya karena buta. Saya khawatir ini akan memakan waktu seumur hidup saya. Mereka semua harus melunasi utang istri mereka. Karena gadis-gadis ini, mereka semua dibebani dengan hutang yang sangat besar. Dengan cara ini, mereka bisa menikah segera setelah lahir di luar nikah. Anda harus mencari cara untuk melunasi utang pihak lain. Dengan demikian, mereka tidak punya waktu untuk ikut serta dalam perebutan tahta. Yitong berbicara tentang drama. Tapi mereka tidak tahu. Pegunungan yang dipilih pria itu tandus. Itu karena tanah merah itu. Ini adalah hematit dengan kemurnian tinggi. Bau telur busuk di udara. Itu adalah sendawa yang berasosiasi dengan hematit. Setelah manusia berhasil mengembangkan bubuk mesiu, maka seluruh klan tidak akan berada di bawah kendalinya. Setelah semua gadis di klan telah dipilih, ditinggalkan untuk pria, hanya ahli strategi brilian Ye Wanxing yang tersisa. Una, Dewi Perang Barbar dengan hutang terbesar. Ada juga Yitong yang membicarakan drama, dan satu lagi, seorang wanita berambut putih yang tidak dikenal. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, jelas sulit untuk dijinakkan. Dia langsung memilih gadis berambut putih itu. Namun ketika dia hendak pergi, ketua tim tiba-tiba mengumumkan, dua wanita yang tidak diinginkan lainnya. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Pria itu langsung merasa iba. Dia buru-buru angkat bicara. Dia juga menginginkan dua wanita lainnya. Namun, ketua tim menyarankan dia untuk mempertimbangkannya kembali. Karena harga untuk memilih kedua gadis itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dosa-dosa mereka, saya akan bertanggung jawab. Hutang mereka, saya akan membayarnya kembali. Dan garis keturunan langsung itu. Dia menertawakan deretan pegunungan tandus yang dipilihnya. Apa yang bisa saya gunakan untuk membayar kembali ini? Namun pria itu telah bersumpah. Jika utang tersebut tidak dapat dilunasi dalam waktu 3 tahun, dia mengembalikan tanah feodal itu secara sukarela. Dan dia menurunkan status dirinya menjadi rakyat biasa. Namun tepat ketika kelompok itu sedang dalam perjalanan menuju wilayah kekuasaan mereka, para bandit di dekatnya, patuhilah ketentuan garis keturunan langsung. Untuk menjarah kekayaan rakyat, pria itu sangat cemas. Segera perintahkan agar perjalanan dipercepat. Dan para bandit itu, orang pertama yang tiba di desa Niube. Namun penduduk desa itu miskin. Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan uang. Tanpa diduga, pemimpin itu mengatakan dia akan membayar dengan nyawanya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, maka salahkanlah mereka. Tuan baru, mereka tidak menyadari bahwa pria itu telah tiba di desa. Para bandit tidak pernah menduga ini. Pria bisa sangat cepat, namun dia tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Menyinggung anggota klan. Jadi, dia berencana untuk pergi. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan apa yang diinginkannya? Dia segera memberi instruksi kepada Una. Tinggalkan semua orang di belakang. Namun, pihak lain melihat bahwa dia adalah wanita yang lemah.